Sebagai manusia berdosa, manusia butuh keselamatan. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Kembali pada saat ini kita memiliki kesempatan untuk bisa menikmati berkat dari Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Namun sebelumnya mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripada-Mu agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh kami mengerti, menjadikan kami memiliki berkat daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, di dalam pembacaan kita pada saat ini, kita akan menemukan bagaimana Rasul Paulus memberikan penekanan tentang kehidupan dari orang-orang percaya. Bagaimana seharusnya pola hidup dari orang-orang percaya agar bisa memuliakan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, firman Tuhan memberikan penekanan kepada kita bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi Rasul Paulus memberikan penekanan tentang nasihat bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu hidup supaya memuliakan Tuhan. Sekitar tahun 62, Rasul Paulus mendapatkan ilham tentang kebenaran firman ini dan kemudian dia tuliskan untuk jemaat yang ada di Efesus. Dan saat ini kita baca, kita renungkan bersama-sama dengan keyakinan bahwa kita akan menikmati berkat dari Tuhan. Jadi di dalam pembacaan kita sini kita diingatkan supaya kita menikmati firman Tuhan agar supaya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan sesuai dengan pola hidup yang seharusnya bagi anak-anak terang. Jadi firman Tuhan sudah berkata bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nasihat awal yang Rasul Paulus katakan adalah perhatikan kehidupan kita. Apakah kita hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah menjadi orang bebal, orang yang tidak bisa dinasehati, yang tidak mendengarkan nasihat? Apakah itu nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, nasihat dari pemimpin gereja, pemimpin agama? Dia tidak memahami, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita menjadi orang arif yang dapat memahami, dapat menerima nasihat-nasihat yang disampaikan oleh mereka yang kita anggap lebih mampu, lebih bijak di dalam menyampaikan nasihat kepada setiap orang percaya. Ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jadi firman Tuhan memberikan penekanan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kita gunakan sebagaimana seharusnya waktu yang Tuhan sudah berikan. Karena waktu yang ada saat ini, waktu untuk beribadah, waktu untuk berdoa, waktu untuk bisa menceritakan kasih Tuhan kepada teman, sesama, saudara-saudara kita, atau handai tolan,
Kita ceritakan bagaimana kasih Tuhan, terutama yang memberikan penekanan bahwa sebagai manusia berdosa, manusia butuh keselamatan. Dan keselamatan itu tidak dapat diperoleh oleh seseorang dengan kekuatannya sendiri, karena keselamatan itu ada berhubungan dengan bagaimana bisa menyelesaikan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin dapat menghapus dosa kita dengan seberapa banyak perbuatan amal yang menurut kita baik yang kita lakukan. Tetapi Alkitab berkata bahwa keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Sehingga itulah yang kita dapat sampaikan kepada orang lain. Kita gunakan waktu yang ada. Ingat, Alkitab berkata, pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jika kita tidak menggunakan waktu yang ada, mungkin suatu saat kita tidak dapat menemukan lagi, mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa menyampaikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Dan mereka menjadi orang-orang yang terhilang karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Karena mereka tidak hidup sesuai dengan pola hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-17. Kemudian firman Tuhan juga berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan. Untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, kita harus belajar Alkitab. Jangan bodoh. Kita tidak faham tentang firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bodoh terhadap kebenaran jika kita tidak memahami, tidak belajar Alkitab. Itulah sebabnya mari kita menyiapkan waktu untuk membaca Alkitab, untuk mempelajari Alkitab, agar supaya kebenaran firman Tuhan ini memberikan pengetahuan kepada kita yang memungkinkan kita bisa hidup bijaksana, kita bisa hidup melakukan yang benar, memberikan pengajaran yang benar kepada orang-orang yang kita kasihi, dan menjadikan kita dapat bertindak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan katakan. Ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi nasihat selanjutnya di dalam pembacaan kita di sini memberikan penekanan bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada untuk bisa hidup sesuai dengan status kita sebagai orang-orang percaya. Kita mengaku diri sebagai orang yang beragama Kristen. Kita mengaku bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menunjukkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang, tidak mabuk oleh anggur, tidak mabuk oleh alkohol, yang menjadikan pemikiran kita tidak bijak lagi, tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar karena sudah terpengaruh dengan adanya alkohol yang mempengaruhi ke tubuh kita. Itulah sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita, janganlah kita mabuk oleh anggur. Janganlah kita mabuk oleh sesuatu yang menjadikan tubuh kita tidak bisa bertindak tepat, tidak bisa melakukan sesuatu karena terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Setiap orang yang membuka hati, menerima Yesus menjadi Tuhannya, menjadi juru selamatnya. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jika kita mengundang Yesus menjadi Tuhan kita, bertahta di dalam hidup kita, maka roh itu akan berdiam. Roh Allah akan berdiam di dalam kehidupan kita, dan kita boleh melakukan sesuatu berdasarkan tuntunan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kita dapat berjalan di dalam roh. Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain karena
Kita dapat berkata-kata sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan ada buah roh yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian yang dapat kita tunjukkan kepada orang lain. Kita dapat menunjukkan kebaikan, kita dapat menunjukkan kemurahan kepada orang lain karena kita memiliki buah roh yang dapat kita bagikan kepada orang lain karena kita memiliki atau dipenuhi oleh roh. Ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bagian selanjutnya adalah mari kita memuji Tuhan. Mari kita menikmati sukacita. Mari kita berbahagia dengan menaikkan pujian, dengan menyanyi, bermazmur, memanjatkan pujian, nyanyian rohani akan mendatangkan sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati kebahagiaan jika kita hidup seperti yang dianjurkan oleh firman Tuhan. Ada pujian yang mendatangkan kita boleh menikmati kegembiraan. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dengan menyanyi, dengan bermazmur bagi Tuhan, naikkan puji-pujian, nyanyian rohani, kita dapat memuliakan Tuhan dan kita dapat menikmati sukacita di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nasihat di dalam ayat 20 dan ayat 21 menyatakan bahwa ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia mengasihi kita. Dia sudah mengerjakan tuntas keselamatan bagi kita. Kita tinggal menerima karya Tuhan yang menjadikan dosa kita dihapuskan dan menjadikan kita memiliki status menjadi anak Allah, menjadikan kita memiliki pengharapan untuk hidup bersama dengan Tuhan karena kita sudah percaya kepada Kristus, membuka pintu hati kita, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita. Sehingga firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur. Naikkanlah syukur di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Lakukan segala sesuatu di dalam takut akan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan pengajaran, Tuhanlah yang menjanjikan pertolongan, tuntunan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu sampai seterusnya, dan kita dapat menikmati segala sesuatu sesuai dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sesuai dengan nasihat-nasihat yang disampaikan, hiduplah sebagai anak-anak terang, sesuai dengan pola, sesuai dengan nasihat yang diajarkan oleh firman Tuhan yang menjadikan kita dapat memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita terberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadikan kami, orang-orang percaya, boleh hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Pola hidup kami benar-benar menunjukkan pola hidup sebagai anak-anak terang karena kami hidup sesuai dengan nasihat-nasihat firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.